Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan pertolongan Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan saudara senantiasa. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai saat teduh kita di kesempatan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih setia, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami ada semata oleh karena kemurahan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersaat teduh bersama-sama di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita di kesempatan pagi hari ini ialah mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tentu pernah mencurahkan isi hati saudara kepada orang yang dekat dengan saudara. Katakanlah orang tua atau sahabat karib atau dengan kekasih. Dan biasanya setelah saudara mencurahkan isi hati, saudara akan merasakan lega karena sudah merasa berbagi beban. Apa yang tertumpuk di dalam hati itu terasa lega saat kita sudah mencurahkan isi hati kita kepada seseorang. Tapi pernahkah saudara mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan? Karena kalau kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada orang, mereka mungkin bisa jadi seorang pendengar yang baik, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk menjawab sepenuhnya apa yang menjadi kerinduan saudara. Karena mereka tidak semaha kuasa Tuhan tentunya. Bahkan hari-hari ini, orang yang terlalu pelik atau terlalu tertekan menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan dan pekerjaan, sampai rela membayar mahal untuk datang ke psikolog supaya bisa mencurahkan isi hatinya dan mendapatkan jawaban-jawaban yang boleh membuat ia terbebas dari tekanan di dalam jiwanya. Lalu kenapa kita nggak ambil shortcut aja atau kita potong jalan? Kenapa nggak kita langsung datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan dan mencurahkan segenap isi hati kita di hadapannya? Karena Tuhan Allah kita bukan hanya pribadi yang baik yang mendengarkan kita, Dia bahkan lebih hebat daripada seorang psikolog yang terbaik di dunia ini. Dia mendengarkan isi hati kita, betapa luar biasanya. Saudara boleh mencurahkan isi hati saudara kepada seseorang yang levelnya lebih tinggi dari semua presiden di dunia ini. Ia paling tahu solusi yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Karena ia mengenal saya dan saudara, ia tahu rencana atau rancangan apa yang ia sedang rencanakan dalam hidup saudara. Yang terbaik pastinya. Dan yang paling utama, oleh karena ia sangat mengasihi kita. Kalau kita bisa artikan kata curhat kepada Tuhan atau mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu dalam bahasa teologinya dikenal dengan sebutan berdoa. Dan di saat saudara diperhadapkan dengan masalah, mana yang saudara dahulukan? Saudara bertindak sendiri duluan sekuat tenaga saudara, baru ketika saudara sudah tidak mampu, baru ngomong sama Tuhan. Seharusnya ketika pada awal saudara diperhadapkan dengan pergumulan, selalu curahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya kehidupan doa saudara. Pernahkah saudara mencurahkan isi hati saudara di dalam doa? Atau ketika ada pergumulan yang berat dan ketika saudara sudah tidak mampu lagi menyelesaikan dengan kekuatan saudara, baru di titik terakhir saudara berseru dan berserah kepada Tuhan? Biasanya sih kebanyakan orang Kristen seperti itu. Tetapi Tuhan mau, sebagaimana firman-Nya berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau boleh saya menyarankan, luangkanlah setiap hari itu ada yang namanya jam untuk saudara berdoa.
jam doa di mana saudara boleh mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Saudaraku yang kekasih, saya tidak ingin saudara salah menginterpretasikan kebenaran firman ini. Jangan salah menafsirkan, jangan salah mengartikan. Karena pada dasarnya ayat firman tentang berdoa ini adalah sebuah teguran atau kecaman keras dari Tuhan Yesus terhadap gaya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengatakan diri mereka imam pada waktu itu. Mereka tidak memberikan teladan yang benar dalam hal berdoa seperti yang dikehendaki Tuhan. Kebanyakan imam pada waktu itu bersikap munafik. Munafik itu artinya bermuka-muka, bermuka dua, atau pura-pura suci. Jadi mereka berdoa sengaja di tikungan jalan atau di dalam rumah-rumah ibadat dengan doa yang panjang-panjang. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka dihormati orang. Yesus justru mengajarkan sesuatu yang sangat nggak biasa pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang biasa mempertontonkan kehidupan rohani mereka, pelayanan mereka. Tetapi Tuhan justru mengajarkan hal yang berbeda. Kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Jadi saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat di dalam segala sesuatu. Karena Ia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ia pasti menuntun anak-anaknya, terutama mereka yang berseru kepada Dia siang dan malam. Jadi serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudaraku. Percayalah, Dia pasti menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas hikmat dan pengertian yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar memiliki waktu-waktu berdoa dan mencurahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami untuk hidup menjadi saksi dan pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Tuhan kami berdoa kiranya kasih dan kemurahan dan hikmat Tuhan selalu menuntun dan memampukan kami untuk mengerjakan bahkan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan, para pelaku usaha, karyawan, pegawai pemerintah, apapun profesi pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang menguduskan hidup kami, sehingga pekerjaan itu menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman yang sudah kita renungkan pagi ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Saya percaya Roh Kudus pasti memimpin dan menyempurnakan pemahaman saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di dalam renungan pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.